Congratulations to Veda Ega Pratap from Indonesia, 4th place in Moto3 at the Brazilian GP. It's truly an extraordinary achievement. I watched it on television last night. Veda Ega Pratama should move up to Moto2 next season. Alhamdulillah saya berhasil finish di posisi keempat di kelas Moto3 Seri Brazil. Tentu ini berkat kerja keras tim. Saya berterima kasih kepada seluruh mekam Honda Team Asia dan pujian dari Valentino Rossi membuat saya makin semangat. Untuk target saya pribadi di GP Amerika nanti ya jelas ingin naik ke podium di Prep 3, mohon doanya semua ya. Otto jadi rekor kelas dunia. Hasil Moto3GP Brazil tadi malam, Veda Ega Pratama berhasil finish posisi keempat, lebih baik dari GP Thailand, sampai bikin Valentino Rossi membuat pernyataan jujur begini. Bahkan reaksi Veda sampai bikin kita semua bahagia. Tapi anehnya, pernyataan janggal malah muncul dari Marc Marquez. Kok bisa? Benarkah demikian? Simak video sampai selesai ya guys. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dikutip langsung dari situs web fiksi Garuda tepat hari ini, seri Moto3 GP Brazil pada Minggu sore kemarin bukan hanya menjadi ajang pertarungan sengit bagi para pebalap muda internasional, tetapi juga menjadi momen spesial bagi Indonesia. Pebalap muda berbakat Veda Ega Pratama yang membela Honda Team Asia berhasil tampil menonjol dan menarik perhatian dunia. Penampilannya di lintasan tidak hanya memukau penonton dan timnya, tetapi juga membuat legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, mengeluarkan pernyataan yang penuh kekaguman. Veda Ega memulai balapan dari posisi keempat, sebuah posisi strategis yang menuntut konsentrasi tinggi sejak awal. Selama 20 lap penuh ketegangan, ia mampu mempertahankan ritme balap yang stabil, melakukan manuver cerdas, dan menjaga posisi di tengah persaingan ketat pebalap internasional yang penuh pengalaman. Dengan finish di posisi keempat, Veda Ega membuktikan bahwa talenta muda Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga memiliki mental baja yang luar biasa. Namun yang paling mencuri perhatian adalah komentar Valentino Rossi setelah balapan. Dalam wawancara eksklusif, Rossi mengungkapkan kekagumannya secara mendalam terhadap penampilan Veda Ega. "Saya benar-benar terkesan dengan Veda Ega," kata Rossi dengan mata berbinar menandakan ketulusan kekagumannya. Melihat seorang pebalap muda yang masih di awal kariernya mampu memulai balapan dari posisi keempat dan tetap stabil hingga garis finish, itu bukan hal mudah. Banyak pebalap yang bisa kehilangan ritme, melakukan kesalahan kecil, atau terbawa tekanan. Tapi dia tetap tenang, fokus, dan sangat konsisten. Rossi menekankan bahwa konsistensi adalah salah satu aspek terpenting dalam balap motor, terutama di kelas Moto3 yang dikenal dengan intensitas tinggi dan persaingan ketat. Yang membuat saya benar-benar terpukau bukan hanya posisinya yang stabil, tapi cara dia mengatur balapan, lanjut Rossi. Di setiap tikungan, setiap akselerasi, setiap pengereman, terlihat bahwa Veda Ega punya rasa balap yang matang. Dia bisa membaca gerakan lawan, memilih momen menyalip yang tepat, dan tetap menjaga garis balap optimal. Itu adalah tanda seorang pebalap yang cerdas dan punya intuisi balap yang luar biasa. Lebih jauh lagi, Rossi membandingkan pendekatan Veda Ega dengan pengalaman para pebalap senior dunia. Biasanya, pebalap muda cenderung terburu-buru, mencoba terlalu banyak hal, atau kehilangan fokus saat tekanan meningkat. Tapi Veda Ega berbeda. Dia mengendalikan emosinya, tetap tenang, dan fokus pada strategi. Hal itu jarang saya lihat pada pebalap seumurnya. Ini jelas menunjukkan bakat alami yang besar dan potensi untuk masa depan yang luar biasa, ujar Rossi dengan penuh keyakinan. Legenda asal Italia ini juga memuji mental dan keberanian Veda Ega di lap-lap awal saat posisi di depan selalu penuh tekanan. Mental adalah kunci dan Veda Ega memilikinya. Dia tidak panik ketika ada pebalap lain yang mencoba menyalipnya. Dia tidak membuat kesalahan kecil yang bisa merusak balapan. Malah, dia tetap agresif di saat yang tepat dan defensif ketika perlu. Ini menunjukkan kematangan yang biasanya hanya dimiliki oleh pebalap dengan pengalaman bertahun-tahun, jelas Rossi.
Tak hanya soal teknik, Rossi juga memuji kemampuan Veda Ega mengatur ritme balap dan stamina. Moto3 itu sangat menuntut fisik dan konsentrasi. Tiap lap harus presisi, tiap tikungan harus dihitung. Veda Ega mampu menjaga fokusnya sampai lap terakhir. Itu luar biasa. Dia menunjukkan bahwa dia punya persiapan fisik dan mental yang matang, dan itu membuat saya benar-benar terpukau, ujar Rossi dengan nada takjub. Rossi bahkan menambahkan pandangan inspiratif bagi para penggemar muda Indonesia. Saya ingin pebalap muda di seluruh dunia melihat ini. Veda Ega adalah contoh nyata bahwa dengan kerja keras, fokus, dan keberanian, kamu bisa bersaing di level tertinggi, meski berasal dari negara yang jarang dianggap sebagai kekuatan balap motor. Ini membuktikan bahwa bakat bisa muncul dari mana saja. Dan Veda Ega menunjukkan itu dengan cara yang luar biasa. Tak kalah penting, Rossi menyoroti potensi jangka panjang pebalap Indonesia itu. Jika dia terus konsisten dan terus belajar, saya tidak ragu dia bisa naik podium, bahkan meraih kemenangan di seri-seri mendatang. Dia punya semua elemen yang dibutuhkan, teknik, mental, strategi, dan keberanian. Saya sangat senang melihat masa depan Moto3 dan MotoGP dipenuhi dengan pebalap muda berbakat seperti Veda Ega, tegas Rossi. Pernyataan Rossi ini tentu menjadi kebanggaan besar bagi Veda Ega Pratama, Honda Tim Asia, dan seluruh penggemar balap motor Indonesia. Dari start hingga finish di GP Brazil, Veda Ega telah membuktikan dirinya sebagai pebalap yang patut diperhitungkan, sekaligus membuat legenda MotoGP merasa takjub dan terinspirasi. Dengan sisa musim 2026 yang masih panjang, penggemar Moto3 bisa menantikan aksi spektakuler Veda Ega Pratama. Jika performa dan konsistensinya terus meningkat, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu nama besar yang akan dikenang di dunia balap, dan tentunya akan terus menarik perhatian legenda-legenda dunia seperti Valentino Rossi. Sementara itu, di sisi lain, usai balapan, Veda Ega menyampaikan perasaan bahagia dan jujurnya. Saya sangat senang bisa mempertahankan posisi keempat hingga finish. Start dari posisi keempat memberi motivasi ekstra untuk tetap fokus di setiap tikungan. Dan saya merasa puas karena bisa mengamankan poin penting untuk klasemen sementara. Ujarnya dengan senyum lebar. Namun, momen paling membahagiakan bagi pebalap asal Indonesia ini datang ketika legenda MotoGP, Valentino Rossi, secara terbuka memuji performanya. Rossi menekankan konsistensi, fokus, dan keberanian Veda Ega di lintasan, menyebutnya sebagai pebalap muda dengan potensi besar dan mental yang matang. Mendengar pujian itu, Veda Ega mengaku sangat terkejut sekaligus bangga. Saya benar-benar tidak menyangka bisa mendapat pujian dari Valentino Rossi. Bagi saya, beliau adalah legenda dan inspirasi sejak kecil. Mendengar kata-kata beliau tentang konsistensi dan cara saya menghadapi balapan membuat saya sangat termotivasi, ungkap Veda Ega dengan mata berbinar. Ia menambahkan bahwa pujian Rossi memberinya dorongan mental yang besar. Pujian dari seseorang yang telah meraih begitu banyak prestasi di dunia balap tentu berbeda rasanya. Ini membuat saya semakin percaya diri dan ingin terus belajar, memperbaiki diri, dan berusaha lebih keras di seri-seri berikutnya. Rasanya bahagia sekaligus terinspirasi. Veda Ega juga menekankan bahwa pengakuan dari Rossi bukan sekadar soal teknik balap, tetapi juga soal sikap dan mental. Beliau memuji bagaimana saya tetap fokus, tenang, dan menjaga konsistensi sepanjang balapan. Itu membuat saya sadar bahwa semua latihan, persiapan fisik, dan kerja keras mental benar-benar dihargai. Ini motivasi besar bagi saya untuk terus berkembang. Selain kebahagiaan atas pengakuan Rossi, Veda Ega tetap rendah hati tentang hasil balapannya. Finish keempat tentu membuat saya puas, tapi saya tahu masih banyak yang bisa ditingkatkan. Saya ingin terus belajar dari setiap balapan, meningkatkan performa, dan suatu hari bisa bersaing di podium. Perasaan bahagia hari ini akan saya jadikan energi untuk terus maju. Honda Tim Asia pun ikut merasakan kebahagiaan Veda Ega. Konsistensi pebalap muda ini memberi poin penting bagi tim dan menegaskan bahwa Indonesia memiliki pebalap yang siap bersaing di level internasional. Dengan dorongan dari legenda seperti Rossi, serta semangat dan fokus yang tinggi, masa depan Veda Ega di dunia balap tampak sangat menjanjikan.
GP Brazil ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan karir Feda Ega Pratama. Tidak hanya membuktikan kemampuan balapnya, tetapi juga menunjukkan bahwa pebalap muda Indonesia mampu menarik perhatian dan pujian dari legenda dunia. Saya akan terus berusaha dan belajar. Pujian dari Rossi adalah motivasi besar dan saya ingin membuktikan bahwa beliau benar menilai potensi saya. Tutup Feda Ega dengan penuh semangat. Sementara itu di sisi lain, komentar kontroversial justru muncul dari pebalap Ducati, Marc Marquez. Balapan yang seharusnya menjadi panggung bagi para pembalap muda, termasuk Feda Ega Pratama, justru diwarnai dengan nada meremehkan dan angkuh dari juara dunia MotoGP asal Spanyol itu, yang menimbulkan perdebatan sengit di kalangan penggemar balap motor. Marquez tampaknya tidak sependapat. Dalam wawancara usai balapan, ia mengeluarkan komentar bernada sombong dan meremehkan kedua sosok tersebut. Saya tidak mengerti mengapa banyak orang terlalu mengagungkan performa Feda Ega atau Rossi. Mereka hanya bermain di level biasa saja, jauh dari apa yang benar-benar dibutuhkan di MotoGP, ujar Marquez dengan nada sinis, menampilkan senyum dingin yang menunjukkan kepercayaan diri berlebihan. Marquez bahkan tidak segan menyindir legenda Valentino Rossi secara langsung. Rossi, dia memang legenda, tapi mari kita realistis. Banyak orang melihat masa lalunya dan terlalu membesar-besarkan pencapaiannya. Sekarang ini balap motor berkembang. Pembalap muda lebih agresif, lebih cepat, dan lebih fokus daripada Rossi di masa sekarang. Jadi saya rasa pujian yang diberikan kepadanya agak berlebihan, tegas Marquez, menimbulkan gelombang protes dari penggemar Rossi yang merasa komentar tersebut kurang menghormati sosok ikonik dunia MotoGP. Tidak hanya Rossi, Marquez juga merendahkan kemampuan Feda Ega Pratama. Feda Ega, ya, pemuda itu memiliki beberapa kualitas, tapi finish keempat di GP Brazil bukan sesuatu yang istimewa. Balapan sejati ada di MotoGP, bukan di Moto3. Jadi wajar jika banyak yang menyanjungnya. Tapi menurut saya itu hanyalah hype media. Saya tidak melihat sesuatu yang luar biasa, ujar Marquez sambil mengangkat bahu, seolah menegaskan bahwa segala apresiasi terhadap pembalap muda itu tidak ada artinya. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan pujian Rossi yang menekankan mental baja, konsistensi, dan potensi Feda Ega. Rossi melihat masa depan dan peluang Feda Ega, sementara Marquez memilih menekankan perbedaan level dan menunjukkan sikap meremehkan yang mencolok. Dalam perspektif penggemar, komentar Marquez terdengar angkuh dan sombong, seolah ia ingin menegaskan dominasinya sendiri di dunia balap. Reaksi publik pun beragam. Beberapa penggemar menilai Marquez terlalu arogan, mengingat Rossi adalah legenda hidup dan Feda Ega baru memulai kariernya, sehingga apresiasi terhadap mereka seharusnya wajar. Namun sebagian lain menganggap komentar Marquez adalah bagian dari karakter pembalap agresif yang percaya diri dan berani menegaskan keunggulannya. Marquez memang kontroversial, tapi dia selalu menegaskan posisinya. Ia ingin semua tahu siapa yang lebih dominan, tulis salah satu penggemar di media sosial. Di sisi lain, tim Honda Tim Asia tetap menyoroti pencapaian Feda Ega. Finish keempat memberikan poin penting untuk klasemen dan menunjukkan konsistensi pembalap muda Indonesia. Bahkan meski mendapat sindiran Marquez, Feda Ega tetap rendah hati dan fokus pada pembelajaran dari balapan. Saya menghargai semua opini, tapi bagi saya yang paling penting adalah belajar dari setiap lap, meningkatkan performa, dan tetap fokus di lintasan, kata Feda Ega menegaskan sikap profesionalnya. GP Brazil kali ini menunjukkan bahwa persaingan di dunia balap motor tidak hanya terjadi di lintasan, tetapi juga melalui komentar dan sikap para pembalap. Marquez kembali memperlihatkan sisi kontroversialnya dengan meremehkan legenda dan pembalap muda, sementara Feda Ega menunjukkan kualitas dan sikap dewasa yang membedakan dirinya sebagai pembalap masa depan. PSSI resmi mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada 27 sampai 30 Maret di Jakarta. Daftar ini masih bersifat sementara dan nantinya akan dipangkas untuk menentukan skuad final Garuda.
Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, memanggil total 41 pemain dari berbagai klub, baik yang bermain di kompetisi domestik maupun yang berkarir di luar negeri. Pemanggilan ini menjadi langkah awal tim pelatih dalam meramu komposisi terbaik jelang turnamen tersebut. Beberapa pemain yang sempat lama absen dari timnas juga kembali mendapat kesempatan. Salah satu nama yang paling menarik perhatian adalah bek Elkan Bagot dari Ipswich Town. Bek jangkung tersebut diproyeksikan menambah kekuatan di lini belakang, terutama untuk mengisi kekosongan akibat absennya sejumlah pemain, seperti Miss Hilgers, Asnawi Mangkualam, dan Shane Patinama. Selain itu, penyerang Ezra Walian juga kembali dipanggil setelah tampil konsisten bersama Persik Kediri. Performa stabilnya membuat ia dinilai layak menambah opsi di lini depan. Terlebih dengan absennya Marcelino Ferdinand, serta kondisi cedera yang dialami Miliano Jonathans. Hartman juga memberi ruang bagi pemain muda, sebagai bagian dari proses regenerasi tim. Dua talenta dari Persija Jakarta, yakni Doni Tri Pamungkas dan Fajar Fathur Rahman, turut masuk dalam daftar panggilan. FIFA Series 2026 sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis National Football Team pada 27 Maret, sebelum menjalani laga kedua pada 30 Maret melawan pemenang duel antara Bulgaria National Football Team dan Solomon Islands National Football Team. Pemanggilan pemain untuk FIFA Series 2026 membuka peluang besar bagi tim Gaypens untuk menjalani debut bersama Timnas Indonesia. Kesempatan ini terasa spesial mengingat sebelumnya ia sempat menolak panggilan tim nasional kelompok usia. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, memanggil total 41 pemain ke dalam skuad sementara untuk turnamen yang akan digelar pada 27 sampai 30 Maret 2026 di Jakarta. Daftar tersebut tidak hanya menghadirkan sejumlah pemain yang kembali dipanggil, tetapi juga membuka peluang debut bagi beberapa nama baru. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Gaypens. Pemain berusia 20 tahun yang kini membela FC Emmen itu resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 8 Februari 2025 setelah menjalani proses naturalisasi bersama Dion Marks. Awalnya, keduanya diproyeksikan memperkuat Timnas Indonesia U20 atas rekomendasi Indra Syafri. Performa Gaypens di klubnya menjadi salah satu alasan dirinya kini dilirik untuk level senior. Musim ini, ia sudah tampil dalam 23 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 1 assist bersama FC Emmen. Menariknya, Gaypens sebelumnya sempat dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U22 yang dipersiapkan untuk 2025 SEA Games. Namun saat itu, ia memilih fokus pada karirnya di klub. Ia juga sempat berpeluang tampil di kualifikasi 2026 AFC U23 Asian Cup Qualification, tetapi tidak bergabung dengan skuad yang dilatih Gerald Vandenberg. Kini, kesempatan terbuka bagi Gaypens untuk langsung mencatat debut di level senior. Meski demikian, ia harus bersaing dengan sejumlah pemain berpengalaman seperti Kelvin Verdonk, Joey Pelupessy, dan Mark Locke demi mengamankan tempat di tim utama. FIFA Series 2026 sendiri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis National Football Team pada 27 Maret sebelum menjalani laga kedua pada 30 Maret melawan pemenang duel antara Bulgaria National Football Team dan Solomon Islands National Football Team. Jika mampu memanfaatkan kesempatan ini, Gaypens berpeluang memulai babak baru karirnya bersama skuad Garuda. Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menunjukkan kualitasnya sebagai bek modern di musim Liga 1 Indonesia 2025-2026. Ia tercatat sebagai pemain lokal dengan jumlah umpan sukses terbanyak di kompetisi hingga pekan ke-24. Berdasarkan data iLeague,
Rido mencatat 1.155 umpan sukses dari 1.263 percobaan, menempatkannya di posisi ketiga secara keseluruhan di Liga. Dua posisi teratas ditempati gelandang C. Valente dari PSIM Yogyakarta dengan 1.378 umpan sukses, serta Alexis Mesidoro dari Dewa United FC yang mencatat 1.169 umpan. Tak hanya kuat dalam distribusi bola, Rido juga tampil solid di lini pertahanan. Ia telah mengoleksi 84 intersepsi, 49 sapuan, dan 28 tackle untuk menjaga pertahanan Macan Kemayoran. Kontribusinya bahkan tak berhenti di sektor belakang. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu juga beberapa kali membantu serangan dan sejauh ini telah menyumbang 1 gol bagi Persija musim ini. Miliano Jonathans mengalami cedera saat memperkuat Excelsior Rotterdam dalam pertandingan Eredivisie melawan SC Heerenveen pada Sabtu 7 Maret. Cedera tersebut membuat peluangnya tampil bersama timnas Indonesia di FIFA Series 2026 menjadi diragukan. Miliano awalnya memulai pertandingan dari bangku cadangan dan baru masuk pada menit ke-72 menggantikan Simon Jansen saat timnya tertinggal 0-2. Tak lama setelah ia masuk, Excelsior berhasil memperkecil skor menjadi 1-2 melalui penalti yang dicetak Noah Naujoks. Namun penampilan Miliano tidak berlangsung lama. Ia mengalami benturan keras dengan Histrian Petrov yang baru masuk ke lapangan. Dalam duel tersebut, Petrov menabrak dan mengenai paha Miliano dengan lututnya. Akibat insiden itu, Miliano langsung terjatuh dan terlihat kesakitan. Tim medis pun harus masuk ke lapangan untuk memeriksa kondisinya. Ia sempat dipapah keluar lapangan dan terlihat tidak mampu menapakkan kaki kanannya sebelum akhirnya dibawa keluar menggunakan tandu. Cedera ini menjadi kabar kurang baik bagi timnas Indonesia yang akan tampil di FIFA Series 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi St. Kitts and Nevis National Football Team pada 27 Maret. Jika menang, Indonesia akan melaju ke final dan menghadapi pemenang laga antara Bulgaria National Football Team dan Solomon Islands National Football Team. Dengan jarak waktu yang hanya sekitar 3 pekan menuju turnamen, kondisi Miliano kini masih dipantau dan belum dipastikan apakah ia bisa memperkuat skuad Garuda. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys, tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke pecinta balapan.